Biar bukan hanya dari mulut kami saja kami mengatakan kami merindukan Engkau Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang menyelidiki hati kami yang paling dalam. Untuk biarlah Engkau mendapati setiap kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Engkau Tuhan. Lebih dari apapun juga. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kebenaran dari firman-Mu. Biar kami boleh kedapatan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu orang-orang yang melakukan kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Pimpin kami, Roh Kudus, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Oke, silakan duduk saudara. Ya, shalom saudara. Ya, udah. Ini yang dari Destiny sebagian juga datang ke sini ya. Oke, hari ini saya akan share kepada saudara tentang khotbah yang saya beri judul Hidup yang Berkenan. Ya, akhir-akhir ini waktu saya masih masuk masa karantina, saudara, ya, saya mulai banyak merenungkan beberapa hal. Ya, saya harus di kamar sendirian dan beberapa hal yang saya siapkan pada waktu itu. Ya, tentunya kadang-kadang orang-orang begini, udah siapin semua film, semua buku, semua apa yang karena pasti akan membosankan di dalam sana. Ya, dan saya kemudian mulai merenungkan begini, saudara, bahwa hari-hari ini akhirnya banyak orang yang khususnya dengan gejala virus Omikron yang semakin banyak orang akhirnya berfokus kepada dirinya sendiri, bagaimana cara menyenangkan diri sendiri, bagaimana cara menyelamatkan, bagaimana apa yang harus dilakukan, apalagi saat-saat ini juga kita mendengar, ya hari ini sebetulnya ada doa World Global Prayer buat Ukraina juga ya saudara ya. Dan hari-hari ini kemudian waktu saya masuk di dalam masa-masa itu, saya merenungkan sebetulnya apa yang Tuhan inginkan ya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau share kepada saudara tentang hidup yang berkenan. Nah, mari kita buka ayatnya, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 13, ayat yang ke-22. Kisah 13 ayat 22. Kita akan lihat ayatnya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Waktu saya merenungkan ayat ini, saudara, di dalam terjemahan King James Version-nya, ada sebuah kata-kata yang menarik. Dikatakan, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave their testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart. Saudara, kata-kata berkenan di dalam bahasa Inggrisnya adalah a man after mine own heart. Seseorang yang mengejar hati Tuhan, seorang yang ada di dalam hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, hari ini saya mau share kepada saudara bahwa bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya, seperti tadi di awal saya sudah sampaikan, banyak orang akhirnya sekarang lagi berfokus bagaimana, apa yang harus dilakukan tentang diri kita sendiri, bagaimana saya nyaman, bagaimana saya enak, bagaimana saya selamat. Dan kemudian saya mulai merenungkan begini, bahwa apa yang Tuhan cari hari-hari ini di dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Saudara. Dan di sini dikatakan di Kisah Rasul 13 ayat 22 tadi, saudara, firman Tuhan berkata bahwa aku telah mendapati Daud, ya, seorang yang berkenan, ya, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Waktu saya baca ayat ini, saya sering baca ayat ini, saudara, tetapi ternyata ayat ini itu adalah merupakan kutipan dari di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 juga. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-13 di ayat yang ke-14, saudara. Jadi
itu adalah kutipan pada waktu Saul itu tidak taat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dan tahukah saudara, waktu dulu saya berpikir bahwa ayat ini ditulis di Kisah Rasul itu Daud udah jadi raja. Tetapi ternyata dasarnya adalah di 1 Samuel 13 di mana Daud bahkan belum diutus, belum dipilih, belum diurapi menjadi raja. Karena Daud diurapi menjadi raja itu di 1 Samuel 16. Tapi Tuhan, waktu Saul memberontak karena ketidaktaatan, Tuhan udah bilang begini, aku telah memilih seorang yang berkenan hatinya. Tuhan telah memilih Daud, saudara. Dan bahkan Daud belum melakukan apa-apa. Oleh sebab itu saya mulai menyelidiki kenapa walaupun Daud itu waktu itu belum jadi raja, dan nanti kita akan lihat bahwa betapa Tuhan itu memiliki iman yang kuat kepada Daud. Bukan hanya kita yang harus memiliki iman kepada Tuhan, tapi Tuhan memiliki kepercayaan kepada Daud. Nanti kita akan lihat, saudara. Nah, oleh sebab itu saya merenungkan kenapa Daud itu disebut orang yang berkenan. Kita udah sering kali melihat dan membaca cerita-cerita tentang Daud, bahwa Daud hidupnya juga nggak bagus-bagus amat. Ya, Daud pernah jatuh dalam dosa, Daud pernah lakukan banyak kesalahan. Tetapi tetap firman Tuhan berkata Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang pertama saya mulai menyelidiki rahasianya adalah, yang pertama kenapa Daud menjadi pribadi yang berkenan adalah karena Daud itu senantiasa memiliki hati yang haus mencari Tuhan. Waktu Daud belum jadi raja, yang dia kerjakan, saya menyelidiki, yang dia kerjakan, dia mengembalakan kambing domba, dia mencari Tuhan, dia belum mendapatkan kekuasaan apapun. Tetapi kenapa Tuhan itu sudah milih Daud sejak sebelumnya? Karena dia memiliki kerinduan mencari Tuhan. Saya nggak janjian sama Adrijen, saya kutip ayatnya di Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya, Mazmur 63 ayat 2 itu menunjukkan betapa kerinduan Daud kepada Tuhan. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Daud itu memiliki kerinduan untuk terus mencari Tuhan dalam kehidupannya. Hari-hari ini, saudara, saya akui sebetulnya masa-masa ini adalah masa yang paling berat untuk mencari Tuhan. Kenapa? Bukan hanya soal kita dilanda COVID-nya. Karena sekarang ternyata ada dua penghalang kita yang utama. Bukan hanya masa kesesakan kita nggak bisa cari Tuhan, tetapi masa-masa kenikmatan itu juga lebih susah untuk kita cari Tuhan. Ya. Saya tertegur, saudara, secara pribadi ya waktu saya mau masuk karantina itu. Saya sempat mempersiapkan, ya apa yang saya siapkan? Netflix, ya, terus cari film-film yang banyak supaya nggak bosen di dalam kamar. Dan kemudian saya mulai merenungkan, iya nih. Saya mulai dialihkan perhatiannya. Saya cari kesenangan sendiri. Dan saya mulai gini, iya Tuhan. Ternyata banyak yang mengalihkan kita ya. Mungkin zaman dulu karena nggak ada film, Daud tetap nyari Tuhan mungkin ya. Ya karena nggak ada apa-apa. Tetapi saudara, kerinduannya Daud kepada Tuhan ini menjadikan Daud ya, menjadi seorang pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita baca kitab Mazmur, saudara akan menemukan banyak hal. Bahwa betapa Daud itu memiliki kehausan untuk mencari Tuhan. Kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan saya mulai merenungkan kenapa Daud itu disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada sebuah statement yang menarik waktu saya baca sebuah ilustrasi begini. Tuhan itu mengasihi seluruhnya, seluruh umatnya. Amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tetapi ada orang-orang tertentu ya yang mendapatkan perhatian dari Tuhan bukan karena Tuhan pilih kasih. Bukan karena Tuhan itu memilih, oh yang ini saya lebih kasih lebih banyak daripada yang lain. Bukan. Tetapi karena ada pribadi-pribadi yang memang membuat hati Tuhan itu jatuh hati.
Jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh Daud yang membuat Tuhan itu juga, ya aku nih sayang. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya bagus saudara, ilustrasinya bilang begini, God love all people. Tapi enggak semuanya Tuhan suka, ya, karena dengan perbuatan-perbuatannya. Ya. Jadi bukan berarti Tuhan enggak suka itu Tuhan benci, bukan. Tetapi ada hal-hal, ada orang-orang yang karena dia terus mencari Tuhan, dia ingin lebih dekat kepada Tuhan. Ya, dia bisa mengambil hati Tuhan. Sehingga Tuhan itu berkenan kepada orang tersebut. Anak saya ini so sweet saudara ya, yang Nathan. Jadi waktu saya lagi persiapan khotbah gitu ya, bahkan lagi persiapan khotbah, dia nggak ngomong banyak hal, tetapi dengan sebuah kata aja dia bilang gini, gimana Pak, sudah siap khotbahnya? Udah, dia tuh bangun tidur, ya saudara, tadi pagi aja dia bangun tidur, dia datang kepada saya, dia ngomong gini, Pak udah selesai khotbahnya? Udah, dia tidur lagi. Ya. Itu aja itu membuat hati saya tuh, waduh ini mau saya kasih apa ya dia ya. Ya. Saya mau lakukan apa terhadap dia. Dengan perhatian yang kecil, dengan sebuah perhatian yang simpel, tapi itu menarik hati saya. Dan saya yakin Daud itu melakukan banyak hal di mana dia tuh selalu rindu mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Yang pertama dia lakukan, bahkan Daud pernah berkata, lebih jiwaku merindukan Tuhan, lebih dari pengawal merindukan pagi. Pertanyaannya saudara, siapa yang saudara rindukan hari-hari ini? Ya. Apa yang kita cari pertama kali kita bangun tidur? Siapa yang kita cari? Dan untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, kita harus menjadi seperti Daud saudara ya, yang memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan adalah memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Yang pertama memiliki hati yang mencari Tuhan. Yang kedua kita harus memiliki kepercayaan penuh, memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, itu menunjukkan betapa besarnya kepercayaan Daud kepada Tuhan. Ya. Sehingga waktu dia menghadapi Goliat yang begitu besar, dia nggak pernah takut. Karena apa yang dia katakan? Aku pernah menghadapi singa dan beruang. Ya. Jadi kalau menghadapi Goliat, aku pasti bisa menang. Ya. Karena aku datang dalam nama Tuhan. Saudara, kepercayaan penuh yang seperti itulah yang Tuhan cari di dalam diri kita hari-hari ini. Di tengah masalah yang melanda, saudara, kadang-kadang kita mungkin berpikir, nih Tuhan benar bisa nggak menolong kami? Tuhan bisa nggak menolong saya? Tetapi Daud itu teruji, saudara, bukan hanya dalam kondisi-kondisi yang baik di dalam kehidupannya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, Daud itu pernah mau dilempari rakyatnya dengan batu. Karena waktu itu Daud diserang oleh orang Amalek di Siklak. Dan kemudian rakyatnya mau melempari dia dengan batu. Coba kita lihat ayat yang ke-6 ya. Firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan itu melihat Daud itu orang yang berkenan. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan apapun juga. Dan Daud itu membuktikan banyak perkara di dalam kehidupannya. Di mana dia tetap percaya kepada Tuhannya walaupun kondisinya tidak memungkinkan untuk percaya. Mau dilempari rakyatnya dengan batu. Daud juga pasti pedih hati. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Iman yang seperti inilah yang Tuhan sedang cari. Orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhannya, walaupun kondisinya tidak memungkinkan untuk tetap percaya. Daud waktu pura-pura gila, mau dikejar Saul, ya, mau dibunuh sama Saul di Mazmur pasal yang ke-34. Tetapi di Mazmur yang sama dia berkata, kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa orang yang memiliki kepercayaan itu disebut beriman kepada Tuhan? Kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6, saudara. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Untuk menjadi pribadi yang berkenan, kita membutuhkan iman yang penuh kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kadang percaya, kadang enggak. Begitu ada masalah enggak percaya sama Tuhan. Begitu problem datang dalam kehidupan kita, kita mulai meragukan Tuhan. Tapi Daud adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Daud pernah takut, tapi Daud di Mazmur juga berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud pernah mengalami banyak perkara dalam kehidupannya. Tapi tidak sekalipun dia kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Mau dikejar Saul, mau dibunuh anaknya, dia tetap berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Tuhan sedang cari orang-orang yang dalam kondisi apapun juga dalam kehidupannya, dia tetap berkata, Tuhan aku percaya. Tuhan aku tahu bahwa Tuhan yang aku sembah itu pasti menolong aku. Dan kita juga bisa meniru contoh dari Sadrak, Mesak dan Abednego yang berkata, tapi sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak menolong, aku akan tetap menyembah Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang hari-hari ini yang memiliki iman, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ini yang saya akan bahas lebih dalam. Kita lihat kembali di Kisah pasal yang ke-13, ayat yang ke-22. Kisah pasal yang ke-13, ayat yang ke-22, kita kembali ke ayat itu. Firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di beberapa terjemahan lain di bahasa Inggris, ada kata-kata yang akan melakukan segala kehendakku, saudara ya. Jadi kenapa begitu? Karena sekali lagi ayat ini dikutip di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Ayat itu dikutip pada waktu Daud belum jadi raja. Ini yang tadi saya katakan, bagaimana Tuhan itu punya iman kepada Daud, saudara. Jadi Daud belum diangkat jadi raja. Ini kejadian di 1 Samuel 13 ayat 14 itu pada waktu Saul menolak untuk membunuh Raja Agag ya. Dan Tuhan berkata bahwa aku telah memilih orang yang berkenan yang akan melakukan segala perintahku. Dan saya amazed, saudara, saya terkejut. Oh, Tuhan punya iman yang besar pada Daud. Dia ini orang yang pasti akan melakukan bukan sebagian kehendakku, tetapi segala kehendakku. Jadi dengan kata lain, Tuhan percaya bahwa apapun yang Tuhan sampaikan, perintahkan kepada Daud, Daud pasti lakukan. Apa perbedaan antara Daud dengan Saul, saudara? Ya, perbedaan Daud dengan Saul, salah satu perbedaan utamanya di sisi ini. Di sisi ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan melihat Daud bahwa setiap perintah Tuhan yang diberikan, Daud gak pernah tolak. Daud gak pernah bantah. Setiap tegurannya Daud terima. Termasuk waktu Daud jatuh dalam dosa. Waktu Daud jatuh dalam dosa, ini perbedaannya, saudara. Kalau mau besar-besaran dosa hitungannya ya, saudara. Daud mungkin lebih banyak dosanya daripada Saul. Tetapi perbedaannya adalah Daud punya pertobatan yang baik. Waktu Tuhan tegur dia, nggak ada pembelaan. Nggak ada pembelaan dari dirinya, yaitu saya salah.
segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, itu Tuhan memperhitungkan pada waktu kita taat kepadanya. Tuhan percaya bahwa Daud itu akan melakukan segala kehendaknya di dalam kehidupannya. Dan saya percaya begini saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Salah satu bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mentaati perintahnya. Saya nggak berusaha menyambung-nyambungkan dengan heart for the lost. Tapi saya merasakan begini saudara, iya ya. Sebetulnya ada sebuah benang merah dari sisi Saul yang kita perlu waspadai saudara. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 10, firman Tuhan kembali menekankan begini. Samuel itu hatinya telah menjauh dari Tuhan. Dan oleh sebab itu dia tidak mengikuti segala instruksi dari Tuhan. Jadi dengar baik-baik saudara begini. Bahwa ketidaktaatan kita itu pasti diawali pada saat hati kita menjauh dari Tuhan. Karena pada waktu hati kita menjauh dari Tuhan, kita nggak akan mungkin sejalan dengan kehendaknya. Jadi kita coba renungkan baik-baik saudara. Kalau kita mulai nggak taat, sebetulnya itu berarti kita sedang menjauh dari Dia. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Dia, kita pasti tahu perintahnya apa, dan kita pasti akan lakukan itu untuk menyenangkan hatinya. Ya, sebagian mulai merenungkan heart for the lost ini berat ya, kok visinya SMCC ini berat-berat. Ya, berat-berat tiap tahun visinya berat-berat. Kemudian saya mulai merenungkan kembali berulang-ulang ayat ini menegur saya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. Bahwa inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita mentaati perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau kita merasa bahwa perintah Tuhan itu berat, berarti kita tidak sedang mengasihi Tuhan. Dan inilah yang saya renungkan hari-hari ini, saudara. Bahwa apa yang membuat seseorang berkenan kepada Allah? Yaitu pada saat seseorang itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam Kisah 13 ayat 36. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud melakukan kehendak Allah pada generasinya. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, tetapi Daud melayani generasinya. Jadi heart for the lost, saya yakin dan percaya bahwa itu adalah dari Tuhan. Kerinduan Tuhan tentang bagaimana hati akan jiwa-jiwa. Saya teringat pada waktu Petrus dipanggil Tuhan kembali, ya, setelah dia menyangkal Yesus. Pertanyaan Tuhan itu simpel. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Waktu Petrus jawab iya, Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Bukti mengasihi itu adalah kepedulian juga terhadap orang lain. Bukti kita mengasihi itu adalah kepedulian kita terhadap jiwa-jiwa. Kalau saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, berarti kita melakukan kehendaknya. Dan salah satu kerinduannya, kehendaknya adalah supaya jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaannya. Saudara, hari-hari ini, renungkan itu saudara. Bagaimana kita jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan seringkali ayat ini saya kutip pada waktu pelayanan kematian, saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Bahwa kalau kemah badan kita ini dibongkar, ya Tuhan telah menyediakan yang terbaik. Tetapi apa yang harus dilakukan pada waktu kita hidup adalah supaya kita hidup berkenan kepadanya. Kita yang masih hidup haruslah mengusahakan untuk bagaimana kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi 3 hal itu saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara pagi hari ini. Mungkin saudara udah pernah dengar, saudara tahu. Tapi yang terpenting adalah apakah kita benar-benar melakukannya dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan.
Apakah kita punya hati yang kokoh, kepercayaan penuh kepada Tuhan? Punya iman bahwa apapun yang terjadi Tuhan pegang kendali penuh dalam kehidupan saya. Dan yang ketiga, apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak-Nya? Dan impian kita harusnya adalah pada akhir kehidupan kita ditulis, tapi kita telah melakukan kehendak Allah pada generasi kita. Ialah itu yang menjadi perenungan kita hari-hari ini. Supaya apa yang bisa kita lakukan, supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya minta pemain musik kembali. Saya percaya, saudara, waktu saya sedang merenungkan ayat-ayat ini, saya percaya bahwa Tuhan mencari orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadilah pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Yang bukan hanya dicintai Tuhan tetapi disukai oleh Tuhan. Karena kehidupan kita yang senantiasa ingin menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa.